Racikan Berita 1. Aceh damai, Indonesia aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya pertama berterima kasih bahwa pada hari ini diundang dalam satu kelompok yang sangat luar biasa sebetulnya, UPI Watch, di bawah pimpinan Pak Taufik. Dan yang mengundang saya ini adalah Kandasa Pak Hasrul Hakudini, kawan lama dulu Pak ya. Iya. Nah, jadi sampai di sini kemudian ternyata mereka Bapak-bapak kita di sini ada Mas Rezi juga bincang dan mengapresiasi tentang apa yang terjadi pada kes 4 pulau di Aceh Singkil kemarin. Dan mereka semua bersimpati kepada teman-teman Aceh, masyarakat Aceh yang sangat solid dan kompak memperjuangkan agar 4 pulau Singkil kembali. Dan sekarang alhamdulillah Pak Prabowo sebagai Presiden sudah memutuskan kembali. Dan yang kedua, saya melihat semangat beliau-beliau ini juga luar biasa, marah kepada kondisi yang kemudian tercipta sampai ada kasus begitu ribut, begitu hebat, begitu dahsyat. Nah, sebetulnya saya sependapat mestinya case ini tidak terjadi kalau Pak Mendagri memperhatikan dari awal apa yang ada secara historis di Aceh. Nah, yang pertama itu kebetulan ada Undang-Undang tahun 1999, setahun kemudian saya gubernur di Aceh, itu terbentuknya Aceh Singkil yang merupakan pecahan dari Aceh Selatan. Dan pecahan dari Aceh Selatan ini pada waktu Provinsi Aceh dibentuk tahun 2000 juga ada undang-undang yang menyatakan di Aceh ada 7 kabupaten yang ikut Provinsi Aceh, termasuk Aceh Selatan. Nah, kalau Aceh Singkil adalah pecahan dari Aceh Selatan, otomatis dari mana itu adalah Aceh. Kemudian pada tahun 1999 itu dibuatlah pemekaran Aceh Singkil itu, dan waktu itu bupatinya Teku Mahmud Syaputra. Saya datang ke sana dan beliau juga cerita tentang pulau 4 itu yang luar biasa indahnya. Jadi sebenarnya itu masalah Aceh sudah nggak perlu dibicarakan, sudah lama itu. Nah, apalagi kalau misalnya Pak Mendagri waktu itu membicara itu, mestinya tidak boleh tergopoh-gopoh dan saya senyap. Saya melihat Pemda Aceh seperti nggak tahu pada waktu itu, seperti diburu-buru. Padahal Undang-Undang PA yang tahun 2015 itu ada satu pasal yang menyatakan setiap pembicaraan terhadap Aceh itu perlu dibicarakan, dikonsultasikan dengan Pemda Aceh dan DPR Aceh. Itu nggak dilakukan. Nah, kemudian ketika itu nggak dilakukan yang undang-undang, Pak Mendagri bikin keputusan menteri. Secara strata hukum kan di bawah undang-undang. Jadi sebenarnya Pak Mendagri boleh dibilang melawan hukum, melanggar undang-undang sebenarnya. Nah, makanya terus terang saya waktu itu hakul yakin masalah akan selesai dan itu tetap milik Aceh. Karena undang-undang begitu. Apalagi kalau dilihat lebih jauh lagi, zaman Sultan Sanamuda, kita kenal di Aceh ini ada Universitas Syahkuala. Kenapa Syahkuala? Itu adalah nama daripada Syekh, seorang ulama, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Itu orang Singkil. Jadi dulu menunjukkan, ada lagi Hamzah Fansuri, ulama besar juga. Itu menunjukkan bahwa Singkil dan sekitarnya, bahkan sebenarnya maaf, dulu dianggap Aceh, bagus itu masuk Aceh. Jadi nggak ada cerita soal itu sebetulnya. Kok tiba-tiba itu muncul tuh yang di luar dugaan, gitu kan? Maka banyak juga orang Aceh yang semangat karena marah. Tapi ada orang juga Aceh tenang-tenang aja karena merasa yakin bahwa ini Aceh dan akan kembali ke Aceh. Dan sekarang sudah terjadi alhamdulillah. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya terima kasih sekali pada teman-teman yang hadir ini dari UPI Watch yang juga sangat memperhatikan soal Aceh. Dan saya menyampaikan salam beliau-beliau ini kepada masyarakat di Aceh bahwa Anda di Aceh didukung oleh teman-teman kita di Jakarta meskipun bukan orang Aceh, termasuk UPI Watch. Jadi terima kasih, kita sama berdoa agar hal ini tidak terjadi ke depan. Karena itu membuat ricu hal-hal yang tidak perlu. Jadi teman-teman sudah bicara semua, dan kalau kita lihat nuansanya adalah bersimpati kepada Aceh dan juga agak
sedikit marah lah pada bapak-bapak kita yang membuat suasana gaduh ya. Masuk yang disebut tadi Pak Mendagri, terus apa lagi ya. Nah oleh karena itu saya kira sekarang begini, ini juga mungkin jadi perhatian kepada bapak kita di pusat. Aceh ini otonomi khusus, karena Aceh khusus maka ada beberapa hal tentang kebijakan, misalnya sejak 2005 berlakulah otonomi khusus di Aceh, pembagian hasil misalnya sumber daya mineral, kalau daerah lain mendapat 30%, pusat 70%, Aceh sebaliknya. Tapi dalam praktek sampai hari ini sulit itu untuk kita ketahui betul nggak kita dapat 70%. Karena setiap yang muncrat dari bumi Aceh, minyak dan gas itu, orang Aceh nggak pernah bisa hitung gitu kan. Nah oleh karena itu barangkali pemerintah pusat sudah waktunya lebih jujur dalam bersikap dan melihat Aceh. Katakanlah kalau saya mengusulkan, selain otonomi khusus, kasih kepada Aceh perhatian khusus gitu ya. Nah Aceh ini kan sudah 3 kali nih, ada dulu di ITI, kemudian ada Perang Cubo, kemudian ada GAM, ada PKI, dan Panam. Nah jadi orang Aceh ini kalau kita lihat sekarang seperti orang luka dan luka. Nah kejadian 4 pulau kemarin itu seperti mencungkil bekas luka, sakit sekali sebetulnya. Sakit itu sebenarnya. Sedih juga. Berat masyarakat Aceh kadang-kadang kurang diperhatikan di pusat. Misalnya ada waktu saya gubernur ada, kita punya undang-undang ISMA waktu itu. Tapi kalau kita bicara tingkat nasional, teman-teman di pusat tuh nggak lihat itu punya Aceh. Tapi biasa-biasa saja, bisa kan ada yang khusus gitu kan. Hari ini Aceh itu menurut data statistik itu adalah provinsi termiskin di Sumatera. Coba, tolonglah pemerintah pusat perhatian. Gubernur kita bekerja, Pak Mualim itu luar biasa. Tapi kalau uang nggak ada, bagaimana dia bisa bekerja? Jadi mungkin momentum ini, tolonglah pusat perhatikan Aceh. Karena Aceh sangat menderita. Ya. Jangan lagi tambah luka atau luka. Bisa saya tanya sedikit, Ya. itu dulu waktu dulu undang-undang Aceh itu nomor 11 itu sedikit saja karena kita berusaha untuk tidak banyak, namanya peraturan pemerintah seterusnya untuk menerjemahkan undang-undang berapa. Nah ternyata kemudian sesudah undang-undang disahkan, banyak teman-teman dari Aceh bolak-balik ke pusat untuk tanya pelaksanaannya untuk peraturan pemerintah dan lain-lain itu tidak dibikin. Jadi itu menurut saya sih yang dari bilang kurang jujur. Pemerintah jujur bahwa jangan hanya menyenangkan dengan membuat undang-undang, tapi peraturan pemerintah untuk pelaksanaannya tidak dibikin sama aja. Ini kasihan juga mereka bolak-balik. Saya mau tanya, sejauh mana sih sebenarnya itu pelaksanaannya? Kalau pada waktu saya dulu di Aceh, memang undang-undang otonomi khusus belum berlaku ya. Dulu tapi ada undang-undang ISMA Aceh, tapi hampir mirip gitu. Tapi dalam pelaksanaan undang-undang atau peraturan yang sudah khusus ini, ketika kita tiba di tingkat nasional, itu lebih keras lagi. Mau dibawakan nggak ada suasana yang biasa gitu. Jadi kita, susah lah menghadapi itu. Nah jadi mungkin kalau sekarang ini kita nggak bilang deadpan seperti zaman Pak Harto dulu, setiap undang-undang itu dianggap sudah diketahui masyarakat, mungkin ada juga sekarang harus setiap undang-undang yang ada itu disosialisasikan sehingga masyarakat tahu, dan juga tidak hanya masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia lain juga tahu bahwa di Aceh ini mestinya ada keputusan yang memberikan suasana khusus. Itu belum saya kira ya. Jadi transparan. Ya, jadi itu barangkali supaya seperti sekarang misalnya. Sudah jelas Aceh itu termiskin di Sumatera. Kenapa nggak pemerintah mengambil satu sikap? Wah ini harusnya program begini, supaya ini bisa muncul lagi, kan? Kalau diserahkan kepada Aceh, Aceh keadaan miskin, keadaan masyarakat juga masih begitu. Jadi susah bangkitnya. Apalagi ditambah masa-masa politik seperti kemarin gitu kan. Jadi ini harapan saya. Semoga pemerintah lebih memperhatikan. Kita kan saudara, sama-sama saudara. Dan Aceh kalau disebut daerah modal itu tiba-tiba
Jadi ketika kita cek dulu, ditanya merdeka apakah Indonesia merdeka, waktu itu DKI udah jatuh juga, Jogja udah jatuh, tinggal hanya Aceh. Bicaralah Agus Salim, Aceh masih ada, itu masuk modal. Jadi saya kira bukan Aceh ingin berlebihan minta macam-macam. Hal-hal begini perlu ada perhatian supaya orang Aceh merasa juga diperhatikan. Terima kasih. Racikan Berita 1.